semakin hari saya menjadi anak Tuhan, ya, atau jadi hamba Tuhan, ya, semakin hari semakin mengerti sebetulnya makna hidup ini, saudara. Ya. Dulu waktu saya pertama lahir baru, ya, dikiranya menjadi orang Kristen kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pelayanan, ada baca firman, ada ke gereja, ada berpuasa, dikatakan bahwa hidupnya akan senang gitu, ya, akan makmur, akan senang. Ternyata, saudara, setelah mengalami banyak badai kehidupan, ya, dan persoalan kehidupan, ya, sampai hari ini masih tetap ada. Jadi saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami persoalan-persoalan hidup, ya, yang intinya hanya ada 3, ya, sakit penyakit, keluarga, dan sakit penyakit, keluarga, dan bisnis atau kekayaan atau kecukupan materi. Jadi sebetulnya prinsipnya hanya 3. Nah, ternyata, saudara, ternyata pola pikiran kita dengan pola Tuhan itu berbeda, saudara. Ya. Berbeda seperti bumi dan langit. Ya. Dikiranya kalau kita sungguh-sungguh dalam arti secara fisik, semua akan beres. Ya. Nah, ternyata Tuhan itu caranya tidak begitu. Walaupun nanti ujungnya adalah beres, tetapi kita harus mengikuti cara Tuhan. Jalan yang Tuhan sediakan bagi kita agar kita bisa menikmati kembali damai sejahtera dan sukacita yang telah dulu diberikan kepada Adam di Taman Eden. Karena masalah Hawa yang waktu itu tergoda, ya, untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia mengerti kesadaran akan dunia lebih kuat daripada kesadaran akan Tuhan. Nah, saat itulah Hawa dan Adam diusir dari tanah perjanjian dan selanjutnya hidup menggembara. Ya, seperti kami ini, seperti kita ini, apalagi yang belum percaya Tuhan. Menggembara, saudara. Alor ngidul ngetan ngulon, ya, bingung sendiri. Yang kaya ya bingung, yang miskin ya bingung, ya, yang para pejabat tinggi, ya, kalau mau jujur juga tidak ada kepuasan hidup. Nah, ternyata Tuhan melalui masalah kehidupan ini, ya, justru menjadi jalan, ya, masuk ke dalam Taman Eden itu. Ya, kita sekarang buka, coba. Ya, ini ya, Mazmur 11 ayat 5. Ya, ya, kita baca. 4 dan 5. 2 Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Perhatikan. 2, 3. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya. Jadi dari surga dan dari tahta yang kudus di surga, mata Tuhan mengamati untuk menguji anak-anak manusia. Siapakah yang diuji? Ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang-orang mencintai kekerasan. Jadi yang diuji itu orang benar, saudara, orang yang sudah mengakui darah Kristus menebus dosanya, ya, sudah dikembalikan, ya, hubungan dengan Tuhan, sudah lahir baru. Saudara. Ini diuji, saudara.
seperti kita ini melalui masalah kehidupan diuji, ya, supaya apa? Supaya tidak sekedar percaya di mulut atau amin-amin secara fisik, ya. Dikiranya semangat ke gereja, semangat baca, wah itu sudah menyenangkan Tuhan, ya. Yang dimaksud ini orang benar yang diuji, tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kembali hubungan itu yang telah lepas, telah putus sejak di Taman Eden, ya, melalui berbagai masalah, ya. Dan orang fasik, artinya orang yang benar kenal Tuhan, pun diuji, saudara. Jadi ujian di dunia ini bukan hanya kepada orang Kristen, orang percaya, tetapi kepada orang yang belum percaya pun diuji. Tujuan menguji mereka apa? Supaya percaya bahwa darah Kristus menebus dosa mereka. Diberi kesempatan untuk kembali berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya, jadi kepada mereka di luar kita juga diberi masalah-masalah hidup. Ya, tujuannya supaya bertobat, terima Yesus, darah Yesus menebus dosaku. Nah, bagi orang benar diuji juga, saudara, ya, tapi supaya kita bukan hanya percaya darah Yesus menebusku, walaupun ya dan amin, tapi selanjutnya percaya juga aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, disitulah kita diajar, ya, untuk hidup dipimpin atau hidup dikendalikan atau hidup mengizinkan Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu untuk terwujudkan. Istilah Alkitabnya ini buah roh. Ya, jadi sepanjang sisa hidup kita sebetulnya prosesnya itu aja. Ya. Mungkin bisnisnya ramai, anaknya nakal, anaknya bener penyakitan, penyakitnya bener, bojonya nyeleweng atau istrinya nyeleweng, dan seterusnya, nggak ada orang punya. Ya, ada lagi yang karena kaya semuanya beres, nafsunya terus nggak rampung-rampung. Ya, yang diceritakan duit terus, nah, nggak ada puasnya. Jadi Tuhan ini menguji, saudara. Ya, tujuannya supaya kita lulus. Ya, lulusnya itu yaitu kembali hubungan yang intim dan terus-menerus dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya, karena pada dasarnya, ya, bedanya manusia dengan binatang adalah di dalam hatinya manusia ada relung kosong, ya, tempat kosong yang ingin dalam hatinya, ya, untuk diisi oleh Sang Pencipta. Kalau binatang tidak ada, ya, monyet termasuk yang simpanse, ya, dia nggak menyembah. Nah, tapi kalau manusia, ya, menyembah, mencari Allah, Sang Pencipta. Memang jalannya macam-macam. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang ya macam-macam lah, beribu-ribu jenis. Ya, ada yang menyembah sungai. Ya, semua itu mencari Sang Pencipta. Nah, sekarang kita diberi, saudara, bukan sekedar Tuhan ada dalam Kristus, dia turun ke dunia, saudara. Kalau mereka meraih, ya meraih terus. Seperti itu, klip-klip itu meraih itu, tapi nggak dapat-dapat, saudara. Ya. Kalau kita, lampunya itu yang turun, kita tinggal, amin, saya terima. Nah, itulah bedanya, ya, kekristenan dengan agama lain. Nah, kekonyolan orang Kristen, ya, setelah dia turun ke dunia, ya, menjadi Yesus Kristus, ya, kita menerima dia sebagai juru selamat. Ya, harusnya selalu bersandar ke dia yang sudah masuk di dalam kita. Jangan meraih-raih terus. Amin, saudara. Ini seperti lampu inilah gampangnya. Dia sudah turun, sudah dapat kita. Amin. Ada di dalam saya. Ya, saya juga menikmati terangnya lampu. Nah, kebanyakan kita salahnya di situ.
ya, sudah ada di dalam kita. Tapi dicari terus, ya, diranggeh-ranggeh apa namanya itu, dicarilah, ya, dikejar terus. Ya. Maka doanya selalu doa meminta, ya, meratap, memohon hadirat-Mu Tuhan, ya, mohon sukacitamu dalam aku, mohon damai sejahtera-Mu. Kalau saya jadi Tuhan, saya bingung. Bingungnya apa? Ya, wong kamu, aku sudah ada di dalam kamu. Damai sejahteraku sudah di dalam kamu. Sukacitaku ya sudah ada di dalam. Kasihku ya sudah ada di dalam engkau. Nah, ya kok minta-minta terus? Bingung enggak? Bingung Tuhan ya. Mestinya bingung. Kalau saya juga bingung. Sudah saya kasih nasi atau rames atau uang untuk beli nasi, minta terus. Mintanya ini gara-gara serakah apa gara-gara dia nggak ngerti. Sebetulnya sudah terima. Saudara sudah terima Tuhan Roh Kudus dalam Yesus Kristus? Amin. Sudah terima kasihnya belum? Amin. Sudah terima damai sejahteranya? Amin kan? Sukacitanya? Dan lain-lain sebagainya. Sudah nerima, saudara. Ya. Tapi kebanyakan kita mohon terus. Nah, ini puyeng, saudara. Tuhan kita ini bisa mumet. Ya. Nah, itulah, saudara, yang perlu kita tekuni setiap hari. Jangan lepas. Tuhan ada di dalam aku. Dan aku di dalam Tuhan. Selama kita channelnya diklik dengan Tuhan, otomatis kasihnya muncul, damai sejahteranya muncul sendiri, ya, namanya buah roh. Nah, waktu itu rindu bacalah firman, maka nanti akan nyambung firmannya, ya, diberitahu yang dalam-dalam, saudara, ya. Atau diberi petunjuk, ya, bukan koreksi diri, tapi melalui firman, baca. Nanti Tuhan memberi, kamu kok gak tepatnya di sini, dan seterusnya. Jadi, inilah kekristenan, saudara. Beda sekali dengan kita di dunia, ya. Seperti bumi dengan langit, jauhnya, ya. Coba sekarang kita. Yesaya 55, ayat 8 dan 9. Ini ayat sering sekali muncul, ya. Ya. Ayat 8. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, rancangan Tuhan Yesus bukan rancangan manusia, bukan kita ini. Ya, rancangan Tuhan adalah tentang damai sejahtera, ya, dan rancangan kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin, ya, apalagi semua di dunia harus cocok, apa ingin apa dapat apa, nggak pernah berpikir tentang rohani, tentang materi terus menerus, ya. Jadi rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Ya, rancangan Tuhan, rancangan kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Nah, dan jalanmu, jalan manusia ini bukanlah jalanku. Ya, jalan kita ini dengan fisik. Untuk meraih bisnis yang hebat, fisik kita harus, otak kita, dan sebagainya. Semua dengan fisik. Ya. Nah, cara Tuhan dengan apa? Dengan iman, saudara. Percaya. Iman itu percaya yang menerima, ya, bukan percayanya di mulut. Percaya yang menerima. Amin. Menjadi bagianku. Ya, bukan hanya percaya, oh Yesus bagus, baik, amin. Yesus penuh kasih. Bukan, ya. Itu sih hanya dibaca, tapi untuk menjadi percaya yang benar, amin di sini. Nah, ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ini harus dibalik, saudara. Nah, ini saya diingatkan zaman saya lahir baru, saudara. Berapa puluh tahun yang lalu. Saya sampai bingung.
memandang dunia ini kok kayak kebalik ya Tuhan. Ya. Waktu itu membara sekali di sini Roh Kudus. Ya. Memang belum mendalam, ya, tapi membara. Saya bingung ya, saya kok kayak orang aneh ya. Tuhan memberi penglihatan ke saya. Saya ini jengking ya saudara, kepalanya ini ke sini, apa? Ke lutut, memandang ke belakang sana, saudara. Jadi kan kebalik, ngerti ya maksudnya? Saya bingung. Jadi kebalik, soalnya ini Rian, misalkan saya lihat gini, duh, kebalik Tuhan ya. Ya memang kamu sudah lahir baru, sudah beda dengan dunia. Bukan mereka yang kebalik, kamu yang kebalik. Nah, itu jelas sekali, saya ingat sekali. Oh caranya, iya sekarang kamu harus ngikuti aku. Bukan ngikuti cara mereka, bukan cara manusia lamamu. Ya. Harus mengikuti aku, metodeku dan tujuanku. Nanti kalau kamu mau, ya, kamu baru bisa menjadi anakku yang benar-benar aku kasihi. Ya. Memang kepada mereka pun aku mengasihi, tapi harus melalui proses. Lah ini prosesnya sampai kebalik, saudara. Jangan melawan. Ya. Saya juga diberi, saya jelas sekali diberi. Melawan gimana? Tuhan ya harusnya membaca. Harus jangan dilawan. Mengikuti petuk hatiku. Ya, bukan mengikuti firman. Saya bingung loh, mas katanya harus suruh baca, dan saya memang senang baca ya. Nanti dulu, ya, bukan salah ya baca loh, bukan salah. Nanti bisa dipetik begini dikira sesat. Terus saya diberi duduk di meja, saudara, duduk di meja, belajar nulis Maupi, tulisan Cina yang pakai kuas itu, nulis. Papa saya dari belakang, ya, tangannya dipegang begini. Memang dulu begitu, ngajar Maupi, ya, ngajar tulisan Cina yang benar, itu oleh gurunya ini dipegang, ya, yang guru yang dari Cungpo, yang bukan yang di sini, supaya apa corekannya, titiknya, kekuatannya ini sesuai gurunya. Nah, pas papa saya dulu di kampung di Cina diajar ya kepada guru yang bagus tulisannya ya. Jadi gerakannya, kuasnya itu ya, apa Maupinya itu pensilnya lah zaman sekarang itu benar-benar ngerti. Oh, ini tulisannya guru itu. Jadi dulu di Cina itu nulis itu bisa ngerti. Oh, ini Hari yang nulis. Oh, ini Bang Kris yang nulis. Waktu itu kan kematian itu ditulisi macam-macam itu zaman dulu. Mungkin Pak Nawa masih ingat, ya, kertas. Nah jelas sekali saudara, tangan papa saya memegangi saya, ngomong dari belakang, jangan kaku, jangan menurut kamu harus ngikuti aku. Ini velosnya dilepas gitu. Nah dia gerakan, set gitu, titik terus. Nah Tuhan ngomong, kamu belajar kepada aku seperti itu, ya. Ikuti. Kamu hanya istilahnya modal tangan yang lemes saja gini, ya. Suruh orang ke sana ya ke sana, digerakkan ke sini ya ke sini. Gak usah ikut, gak usah punya pemikiran sendiri. Kalau kamu mau belajar dengan aku, seperti kamu belajar kepada papamu yang pintar nulis, ya. Waktu itu begitu. Oh. Dulu ya nggak sadar dulu, makin hari saya makin sadar. Oh ternyata cara Tuhan begitu. Ya, jangan kamu dengan cara sendiri. Ya. Tapi ikutilah. Ya. Bagi papa saya ngajar nulis sih gampang, dia nulis sendiri, saya sendiri, tapi nggak sama tulisannya. Artinya sih sama, ya, tapi tulisannya beda. Nah, kalau mau menjadi murid papa saya, ya, saya harus diajar seperti itu. Benar-benar. Ya, itulah ya metode Tuhan. Kebanyakan kita metodenya caranya baca. Betul? Nah, bagi dia enggak. Bagi Tuhan seperti belajar tulis Cina.
yang suhunya ini benar-benar kita hanya ngikuti gerakan. Kalau nggak bisa. Memang kamu bisa nulis, ya, tapi kamu nggak akan mencerminkan karakter tulisan gurumu. Nah, begitu juga saja. Tuhan ngomong, kalau kamu menjadi benar-benar muridku, ya, kamu akan menghasilkan hati seperti aku. Nah, kalau tadi tulisannya, saudara. Memang saya nggak jadi, akhirnya sekolahnya tutup sih, jadi bubar. Ya, saya masuk ke SD Kristen akhirnya. Tapi saya ingat sekali. Ya, jadi cara Tuhan beda dengan cara kita. Ya. Nah, harus ngikuti dia. Bukan salah firman ya, bolak-balik saya ngomong. Tapi temuilah Tuhan dulu. Nah, sekarang kita baca Yohanes 5 ayat 39-40. Yo, baca ya. Ini jangan seperti bangsa Israel. Ya. Tuhan datang ke dia nggak dapat, saudara. 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, ya, terus namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, saudara. Ya, bangsa Israel dulu begitu, ya, bacanya keyeng, saudara, ya, tapi melupakan sang pemberi tulis, istilahnya melupakan Tuhan yang menyatakan dirinya di Alkitab ini. Ya. Jadi nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, yang gelisah ya gelisah, yang kecewa ya kecewa. Ya, karena damai sejahteranya nggak tersalurkan, karena nggak dapatkan dia. Ya. Jadi harus benar-benar ke dia dulu, percaya dulu ke dia. Ya. Klik benar, baru baca. Ya. Bacanya juga langsung dibaca, dipilih-pilih. Dengan hati berdoa, Tuhan saya rindu. Ya. Tapi ingin dekatlah, ingin tahu lebih tentang Engkau. Ya, singkapkanlah Tuhan lewat firman-Mu. Ya, bukan desman aja, pelan-pelan. Ya, nanti bicara. Oh, hebat banget ini. Nancep di sini, saudara. Kadang-kadang melalui mimpi bisa juga. Ya, dikoreksi lewat mimpi atau lewat apapun lah, macam-macam. Ya. Ya, jadi harus datang kepada Tuhan. Hasilnya apa? Ya silakan, pelayanan di gereja ya boleh, musik ya baik, khotbah ya baik, ya apalah macam-macam silakan. Tapi jelas ini hubungannya dengan Tuhan dulu, ya jangan salah. Ya. Terus kita kembali ke Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ini jauh sekali. Jadi ya kasihan ya mereka yang menjadi orang Kristen fokusnya ke sukses dunia. Bukan salah ya, bisa sukses, tapi fokusnya nggak boleh ke situ. Ya. Karena Tuhan, saudara, paling benci, saudara. Ya, secara manusianya ini benci. Nanti ngamuk, saudara. Ya, nggak sopan sampai dia. Ya, kalau zaman sekarang ditangkap polisi, saudara. Waktu dia ngamuk di bait Allah. Dosanya apa bait Allah? Ya, contohnya gereja. Orang dagang kok jadi diamuk. Nah, kan aneh. Saya juga bingung, kok ngamuk. Satu-satunya Tuhan ngamuk yang melanggar hukum gitu ya. Ya contohnya sekarang lah kita ke pasar kemana pedagangnya dibantingi mejanya. Ya dikira orang kentir, Bob. Nah kalau nggak kentir ya tangkap polisi. Ya. Kalau nggak dikebuki sama pedagang di situ. Tuhan ngamuk.
Karena itu, kenapa? Karena itu fokus mereka termasuk rumah Tuhan pun untuk mencari keuntungan. Ya. Zaman itu untuk masuk bait Allah ada duit khusus, ya, tukar uang. Ya. Domba yang harganya 1 juta menjadi 3 juta, 5 juta, nggak boleh ditawar. Sampai hari ini, ya, dulu saya ke Gunung Kawi pernah, ya, nggak boleh nawar. Teman saya ngomong, udah ngomong 2 juta, harganya ngerti, kamu 1 juta di luar, dia ngomong 2 juta, ya harus dibayar, itu yang sah. Jadi pedangnya kaya raya, saudara. Nah, itu dia menjual belikan Tuhan. Nah, itulah. Sekali lagi, berduit tidak salah, ya. Tapi yang salah, satu, melalui firman, motivasinya untuk memperkaya diri sebagai hamba Tuhan. Itu benci sekali Tuhan. Atau ya, anak Tuhan yang fokusnya ke materi terus, ke duniawi terus. Ya. Karena ini tingginya langit dan bumi, kalau kamu atau kita fokusnya ke hal-hal materi itu, kita seperti di bumi, saudara. Ya. Dan bumi ini, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Itu di 1 Yohanes 5, ayat 19, sekitar situ. Ya. Sistem bumi ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Jadi, yang penting sukses, ya, mau nyuri, mau ngemplang hutang, ya, mau malsu, mau apapun, yang penting kaya, dihargani, benar saudara, ya, benar sekali, dihargani. Ya. Wah, luar biasa, ya, dihargani. Ya. Banyak kisah begitu, saudara. Ya. Zaman dulu ya juga sering ya ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Memplang, bisnis, niwit, nguwet, ya apa? Zaman revolusi ya, karena maksudnya kan pada rumah dimasuki, ya diduduki, di bawahnya ada emas, yang punya datang nggak diizinkan. Ya. Karena zaman itu kan zaman perang, saudara. Kaya, dihargai, hebat. Tapi orang-orang yang zaman dulu, yang tua-tua ngerti. Ya. Das, orang itu dulunya apa? Yang menghuni itu, yang menghuni tempat itu siapa? Ngerti sekali. Oh, jadi si A, si B itu jadi kaya raya sekarang. Kerja apa dia? Ya. Nah itulah. Ya. Bumi dan langit. Jangan sampai kita ke bawah, saudara. Ya. Jangan sampai ke bawah. Jadi ini semua ini ya supaya kita lepas dari dunia ini, sistem dunia ini, kita diberi ujian-ujian, saudara. Ya, supaya kita sadar dan ngerti, saudara. Oh, itu tujuan Tuhan sebenarnya menguji anak manusia dan menguji orang benar. Itu supaya melepas dari ikatan itu, melepas ya. Ikatan duniawi, tapi masuk ke dalam ikatan surgawi. Hasilnya nanti muncul sendiri, nggak usah repot-repot, nggak usah minta, nggak usah, muncul sendiri. Seperti seorang anak wanita wangon, misalnya, persunting oleh konglomerat dari Jakarta, yang punya uang triliunan, saudara, langsung jadi kaya, betul enggak? Iya, masa minta-minta lagi ke papa mama. Wah, orang nggak ngerti itu kekayaan suaminya berapa sekarang, malah minta-minta. Ya, sering pulang ke rumah, nggak cocok. Ya, di sana papa diatur, ya. Di rumah saja, ya, beli soto tongkrong di tepi jalan, beli mendoan, senang. Jadi tidak mengubah gaya hidupnya. Kita pun sama. Kita sudah menjadi anak Allah, Allah sudah ada di dalam aku di dalam dia, sudah menjadi persatuan seperti suami istri, harusnya tinggal menikmati. Nah ini melalui proses baru biasanya nyampe. Kalau enggak, ulangi lagi, terus tambah lagi. Rampung-rampung, saudara. Ya. Bukannya Tuhan dah sayang, saudara. Tuhan sayang. Tapi manusia atau kitalah yang sering
apa namanya, tidak mau mengikuti Tuhan. Ya. Sekarang gini. Ya, ayat 10 dan 11. Baca ya, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada anggur dan roti kepada orang yang mau makan. Terus ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jelas ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang tidak kembali? Ini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini melalui hubungan, saudara. Bukan baca, haleluya ini dihafalin supaya aku hidup ini cocok ini. Enggak. Klik Tuhan dulu, nanti Tuhan ngomong. Yang penting kalau klik kita lepaskan semuanya. Mau ngomong apa Tuhan? Mau petunjuk apa? Ya, ya melalui mimpi ya boleh, melalui penglihatan boleh, firman juga boleh. Ya, tapi saya terimalah Tuhan. Nah, itu namanya rema, saudara. Firman yang diucapkan kepada orang tertentu, saat tertentu, keadaan tertentu, keperluan tertentu, itu namanya rema. Sebetulnya di Alkitab ini banyak sekali tulisannya rema. Yang lain logos. Tapi di sini ditulisnya firman terus. Jadi bingung kita. Dikiranya semakin baca banyaknya baca, semakin dekat Tuhan. Ya. Padahal yang mantap ini yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yang rema itu. Ya. Bukan yang dibaca ini sehari-hari, saben pagi 5 pasal, 10 pasal. Boleh silahkan, ya. Khususnya lagi kuliah ya perlu. Waktu ujian nanti sih. Ya. Tapi kalau saya nggak begitu. Ini hubungan terus dengan Tuhan. Nanti muncul seperti yang berapa kali saya saksikan itu nggak akan lupa. Ya. Terus saya hidup terus di replay lagi firman-firman itu, rema itu. Ya. Dia ya, akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Nah, dan berhasil dalam apa yang kusuruh. Nah, bukan yang ku minta sehari-hari, pengen kaya, pengen itu. Bukan. Suruhnya apa? Ya disuruh supaya kembali ke dia lebih lengket lagi. Seperti di zaman-zaman Eden. Hanya dia dan aku dan dia. Apa sehari-hari jadi nganggur? Ya enggak, kerja tetap. Ya, kerja biasa. Cuma hatinya kayak orang lagi bercinta. Ya, dekat gitu. Puji Tuhan. Ya, apapun, haleluya. Ada sadar diri, sadar Tuhan. Ya, itulah ya pasti akan terjadi. Yang kusuruh loh ya. Nah, kusuruhnya apa ya? Supaya mengembali hubungan dia ke dia. Bukan kusuruh supaya kamu kaya raya. Ya bisa memang kalau dia nyuruhnya itu. Tapi yang saya tahu ya adalah untuk supaya kembali ke Taman Eden. Ya, bukan menjadi kaya raya, bukan. Ya. Apakah Tuhan tidak bisa menolong kita? Oh bisa, saudara saya ditolong Tuhan. Benar dulu waktu mau bangkrut. Wah ngeri banget. Bangkrutnya saya. Syukur hidup nggak bisa biasa dibayar. Nggak bisa ngulas. Saya seperti kayak orang gila, saudara. Itu Tuhan bisa melalui berbagai jalan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara.
Tuhan bisa. Tuhan ngomong, itulah jalanku. Ya. Sekarang ini semua sudah terjadi, sukses. Silakan pilih. Engkau pilih kerjaan ini yang dari aku, apa ngikuti aku, lepaskan itu. Saya ngikuti Tuhan sampai hari ini. Dan apa menyesal? Oh enggak, saya lebih berbahagia. Saya menukar yang fana, yang bisa hancur ke hal yang kekal. Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita yang melampaui segala akal. Ya. Dan saya harap kita semua seperti itu. Memang bukan berarti ngikuti saya menjadi hamba Tuhan, bukan. Kecuali Tuhan yang ngomong sendiri ya. Saya dari dulu suruh hamba Tuhan, saya nggak mau loh, saudara dulu. Ya. Kecuali waktu itu setelah Tuhan ngomong baru saya mau. Ya. Dulunya saya nggak mau. Saya sekolah itu hanya pengen tahu tok gitu, bukan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Nah, saya sampai hari ini terus fokus saya adalah supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, hubungan kembali dengan Dia. Berapa hari yang lalu ya, di tengah malam, saudara, saya mau tidur, ada suatu kerinduan yang besar sekali. Sisa hidupku hanya untuk memperkenalkan Engkau, Allah yang hidup, yang penuh kasih, dengan mereka yang membutuhkan. Bukan sekedar percaya darahmu menebus mereka, tetapi benar-benar dia, anak itu, menerima hubungan terus dengan Engkau. Itulah tujuan hidup saya, nggak ada yang lain. Ya, silakan jagat mau gonjang ganjing, silakan. Tapi hidup sisa hidup saya, ya, adalah seperti itu. Ya, oke. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini ya. Jadi ini firman Tuhan bukan hanya untuk saudara, tetapi untuk saya juga, saudara. Ya, supaya semakin hari lebih dekat lagi. Ya, karena semakin dekat, ya, itu akan lebih gampang menyalurkan hayat Tuhan yang ada di dalam pengkhotbahnya. Ya. Tapi saudara jangan melawan, saudara. Buka hati, terimalah dengan lemah lembut firman, ya, atau rema, ya, yang apa? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam hatimu, yang akan jiwamu, apa, yang akan memberi kelegaan pada jiwamu. Ya, jadi sebagai penutup saya ulangi lagi, jangan dilawan. Jangan disangkal. Mau bukti boleh, saudara. Saudara dengar ini, asal jangan dilawan. Buktikan Tuhan bahwa engkau hidup. Kalau benar saya mau sungguh-sungguh percaya. Saya dulu begitu. Thomas juga begitu. Nah, Tuhan datang, Thomasnya nggak ada. Thomas ngomong, sekali-kali tidak percaya. Kecuali aku mencocokkan tanganku ke lambungnya. Tuhan marah enggak? Oh enggak. Datang suatu saat. Thomas, kamu nggak percaya ini? Masukkan ini lambung saya yang Jadi Tuhan mau loh, ditantang loh. Yang nggak mau itu yang membalai loh, saudara. Nerima yang enggak, ngelawan yang enggak, cara sendiri terus. Ya sampai seumur hidup nggak ketemu, saudara. Aduh, kasihan. Tantang saja Tuhan. Loh ini benar ada loh, bukan kata saya juga begitu. Kalau memang kau hidup, engkau pasti bisa membuktikan bahwa engkau hidup kepada aku. Dan memang kalau bisa, aku sungguh-sungguh percaya, nggak main-main Tuhan. Nah, karena mungkin saya diduduk dari dulu begitu ya, sekolah yang harus pintar benar, supaya bisa mengubah, berbakti kepada negara. Ya seperti sekarang, di Cungpo sana. Para sarjana kelas dunia kembali ke negaranya, membangun negara. Dulu doktrinnya begitu. Nah, jadi saya ke bawah. Kalau sudah iya ke satu, harus nyampe. Harus melampaui yang lain. Ya, sampai hari ini. Ya, begitulah ya saudaraku, kami untuk malam pagi hari ini, ya, agar kembali kita diingatkan ya. Jadi ujian adalah supaya kita naik tingkat, ya.
Dan ini berlaku bagi orang dunia maupun kita. Ya, orang dunia supaya percaya Yesus sebagai juru selamat. Kita setelah percaya menerima Dia, kita mengizinkan Dia berkarya di dalam aku dan melalui aku. Hanya 2 langkah itu. Ya, jangan hanya lahir baru terus hidupnya seperti manusia lama. Ya, itu kasihan sekali. Ya, ada ilustrasi, bukan ilustrasi, kenyataan. Di tempat saya, perusahaan soun saya, ada seseorang yang sudah tua, saudara, umurnya 40, 50, 40-an. Subur, gemuk, saudara. Gemuk, mantap sekali. Tapi legap-legap, saudara. Bukan gila, saudara. Legap-legap. Jalan, gitu. Ya bisa makan, dikasih uang ya seneng. Tapi, nggak ngikuti lingkungannya. Mau kencing ya semuanya sendiri kencing. Mau apa? Aduh, kasihan. Ini hidup, saudara. Tapi nggak bertumbuh. Tumbuhnya hanya fisik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ya, rohnya ini di samping terima juga tumbuh. Ya. Nah, bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, kita tutup, kita doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu, dan telah sampaikan isi hatimu melalui firman yang disampaikan pagi hari ini, dan berbicaralah lebih lanjut Tuhan kepada kami semua, termasuk hamba-Mu ini, dan juga kepada mereka yang sampai hari ini mungkin belum benar-benar klik dengan Engkau, atau yang sudah klik dengan Engkau tapi selanjutnya lepas lagi, klik lagi, lepas lagi. Engkau menghendaki kami selalu intim seperti suami istri. Tidak pernah lepas ya Tuhan. Itulah kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sebentar Tuhan, kami akan menutup kebaktian ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan pola pikir yang berbeda dan pola rohani yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk diingatkan kembali bahwa kita telah menerima berkat Tuhan. Secara pribadi Dia ada di dalam kita. Itulah berkat yang paling besar dan paling bernilai di jagat raya ini. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.